Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukman, NIM P18059, kelas P18B, dan sekolah di Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya ingin mempraktekkan tentang RGP atau resusitasi jantung paru. Sebelum kita membahas RJP, ada kalanya kita membahas BHD terlebih dahulu. Apa sih itu BHD atau bantuan hidup dasar pada manusia? BHD bisa diartikan sebagai suatu keadaan ditemukan korban dengan penilaian dini terdapat gangguan tersumbatnya jalan napas atau terganggunya jalan napas, tidak ditemukan adanya nafas atau tidak ada ditemukannya nadi, maka penolong harus segera melakukan tindakan yang dinamakan istilah bantuan hidup dasar ini. Untuk indikasi BHD ada dua, yaitu yang pertama henti nafas, yang kedua yaitu henti jantung. Untuk pengertian dari henti nafas, yaitu henti nafas ditandai dengan tidak adanya gerakan atau pernapasan pernapasan yang menyempit, jadi untuk bernapas susah, dan aliran udara pernapasan dari korban atau pasien. Yang kedua yaitu henti jantung. Untuk henti jantung, pernapasan yang terganggu atau tersengal-sengal merupakan tanda awal dari terjadinya henti jantung. Kembali lagi ke RJP. Untuk RJP kita menggunakan metode yaitu DRABC atau Danger Response, Airway, Breathing, dan Circulation. Untuk danger kita harus mengutamakan sistem 3A, yaitu aman lingkungan, aman penolong, dan aman pasien. Yang kedua yaitu kita memeriksa respon pada pasien. Untuk pemeriksaan respon kita bisa menempuh atau membangunkan pasien, bisa menjawab rangsangan kita, atau sebaliknya kita bisa mencubit atau memanggil si pasien. Yang ketiga yaitu airway atau buka jalan nafas. Untuk membuka jalan nafas kita bisa menggunakan sistem head till chin lift atau jaw thrust. Untuk pemisahan head till chin lift jangan dilakukan dulu sebelum Anda memastikan tidak adanya sumbatan di jalan nafas. Selanjutnya yang keempat yaitu breathing atau pemeriksaan pernapasan. Untuk pemeriksaan pernapasan ini terdiri dari dua tahap, yaitu memastikan pasien bernapas atau tidak, atau bisa kita melihat atau bisa disebut juga dengan look, listen, feel, atau melihat, mendengar, merasakan, atau adakah pernapasan pada pasien itu kurang dari 10 detik. Maka jika kurang, kita langsung lakukan sistem RJP. Selanjutnya yang kelima yaitu circulation atau periksa denyut jantung. Pastikan tidak ada denyut jantung pada arteri karotis atau brachialis untuk pemeriksaan pada anak. Memastikan ada tidaknya denyut jantung kurang dari 10 detik. Lakukan kompresi 30 kali pada setengah bawah mid sternum atau diantara kedua puting susu dengan posisi tangan menggunakan metode rib margin. Kedalaman kompresi dalam ukuran standar bisa diukur kira-kira 2 inci atau 5 cm. Untuk kompresi sendiri atau kompresi jantung luar 30 kali atau untuk satu atau dua penolong, dan membutuhkan waktu 18 detik. Untuk kecepatan kompresi minimal 100 kali per menit. RJP bisa kita lakukan sebelum dan sesudah intubasi. Untuk dewasa dengan rasio 30:2 untuk satu atau dua penolong.
Untuk dua penolong biasanya menggunakan 15:2. Untuk satu penolong 30:2. Dan untuk setelah intubasi bisa menggunakan kompresi 100 kali per menit, ventilasi 8 sampai 10 kali per menit, dan 5 kali siklus 30:2, dinilai ulang sirkulasi. Baik, selanjutnya untuk evaluasi circulation, airway, dan breathing. Sesudah 5 kali siklus, ventilasi dan kompresi, kemudian pasien dievaluasi kembali. Selanjutnya, jika tidak ada nadi karotis atau nadi karotis tidak teraba, dilakukan kembali kompresi dan bantuan nafas dengan rasio 30:2. Jika ada nafas dan denyut nadi teraba, letakkan pasien pada posisi mantap atau bisa dikasih posisi dengan posisi recovery position. Jika tidak ada nafas tetapi nadi teraba, berikan bantuan nafas sebanyak 10 kali per menit dan monitor nadi setiap 2 menit. Selanjutnya, jika sudah terdapat pernapasan spontan dan adekuat serta nadi teraba, jaga agar jalan nafas tetap terbuka dan jangan sampai tersumbat lagi. Baik, langsung saja kita praktekkan tindakan RJP ini. Selamat menyaksikan. Baik, langsung kita praktekkan saja untuk prosedur RJP ini. Yang pertama, pastikan keamanan lingkungan, penolong, dan pasien. Kita harus aman lingkungan agar tidak ada korban lain atau korban selanjutnya. Yang kedua yaitu menilai respon pasien. Kita bisa membangunkan si pasien atau menepuk bahu pasien, atau bisa mencubit pasien ada respon tidak jika kita memberikan rangsangan. Jika tidak ada respon dari pasien, lalu kita ke tahap selanjutnya, yaitu meminta bantuan pada orang sekitar atau orang masyarakat terdekat. Pak, tolong manggilkan 188 dan Pak ambilkan ID. Selanjutnya yaitu memperbaiki posisi pasien atau menempatkan posisi pasien pada posisi supinasi atau terlentang. Jika pasien terlihat ada cedera cervical atau cedera di leher, maka kita harus mengangkat pasien dengan sangat hati-hati, yaitu dengan memegang kepala dan badannya agar tidak ada goyangan atau guncangan di daerah leher, atau kita bisa menggunakan teknik pembidaian. Baik, selanjutnya kita melakukan airway atau bukan jalan nafas. Kita lihat di mulut pasien atau klien adakah sumbatan yang menyumbat bagian leher. Kita bisa menggunakan teknik head tilt chin lift dan jaw thrust. Jika tidak ada cedera spinal, maka kita gunakan teknik head tilt chin lift. Yang selanjutnya kita lakukan breathing atau pemeriksaan pernafasan. Untuk pemeriksaan pernafasan ada 2 tahap, yaitu memastikan pasien tidak bernafas dan melihat atau mendengar atau merasakan adakah pergerakan pernapasan pada pasien selama kurang lebih 10 detik. Kita lakukan look Ristenville. Jika tidak ada, maka kita ke tahap selanjutnya, yaitu circulation atau pemeriksa denyut jantung. Pastikan tidak ada denyut jantung pada arteri karotis. Untuk anak, kita bisa periksa di bagian brachialis pada anak, memastikan tidak adanya jantung kurang lebih 30 detik. Selanjutnya lakukan kompresi selama 30 kali pada setengah bawah mid sternum, yaitu antara kedua puting dengan
menggunakan metode remargin dengan kedalaman 2 inci atau 5 cm. Untuk hitungannya yaitu, baik kita mulai untuk hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Cukup. Lalu lakukan ventilasi selama 2 kali. Jika pasien belum sadar, maka kita lakukan 2 kali siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Lalu kita periksa pernapasan dan nadi, sudah adekuat apa belum. Setelah 2 kali siklus, maka pernapasan sudah ada dan denyut nadi sudah teraba, maka letakkan pasien dengan posisi mantap atau posisi recovery position atau memeriksakan pasien. Ya, mungkin itu saja video dari saya praktek RGP. Atas salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm still hurting, yeah, I'm hurting inside. I'm so scared to fall in love, but if it's you, then I'll trust you. So it's you.